Tanya, kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Welcome back to my YouTube channel Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Indonesia has the biggest Chinese population outside of China. Dan sebelum itu, video ini terdapat daripada channel Sally Goh. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Sally Goh dengan berikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Orang Malaysia kaget banyak orang Tionghoa di semua, welcome back Indonesia. my channel. Aku Sally Goh dan di video kali ini aku pengen ngenalin ke kalian series baru aku, guys. Jadi mulai dari video ini aku akan mencoba menjawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan aku kumpulin di playlist baru aku namanya Tanya Sally. Intinya simpel aja. Aku pengen coba untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mana suka ada beberapa orang yang nanya di kolom komentar tentang ini, tentang itu, dan yang mana banyak pertanyaan yang aku pasti kelewat dan nggak bisa dibalas satu persatu. Jadinya aku inisiatif untuk bikin series ini yang mana kalau kalian emang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai culture, mengenai hidup di Malaysia atau tinggal di Indonesia, mungkin di Jakarta, pertanyaan apapun itu, kalau kalian banyak yang request, aku akan coba jawab di playlist baru aku ini, yaitu Tanya Sally. Nah, untuk memulai playlist baru aku ini, aku sangat excited karena biasanya aku kadang kehabisan ide mau bikin video apa lagi. Dan kalau ada playlist baru ini, mana tahu aku bisa sekalian ngejawabin curiosity kalian terhadap sesuatu. Aku juga bisa mencoba untuk riset dan menambah pengetahuan aku juga, dan yang mana aku akan salurkan ke kalian juga. Intinya ini kayak Q&A tanya jawab aja, cuma kita bikin chill aja, dan aku pengennya ya bisa bagi manfaat juga, bagi pengetahuan kepada teman-teman semua juga. Oke, untuk membuka series kita kali ini, aku punya pertanyaan yang cukup seru dan lumayan rame dibahas di kolom komentar pas aku post video bareng Ivy Fan, salah satu YouTuber Malaysia yang kuliah di Yogyakarta di UGM. Jadi aku waktu itu temenin dia jalan-jalan, sepertinya sih jadi kayak tour guide gitu di Jakarta, karena dia pertama kali datang ke Jakarta waktu itu. Intinya dia kaget pas ke Chinatown, ke Jakarta in general, dia lihat banyak Chinese, banyak Tionghoa di sini. Dan dia kaget. Nah, pertanyaan yang banyak ditanya, kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Jadi bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya, jadi apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia gitu. Ya maaf ya saya. Oke, pertama-tama kita harus tahu backgroundnya Ivy dulu. Jadi dia itu orang Malaysia dan lahirnya di Penang, yang mana Penang itu banyak banget majority adalah orang Chinese, guys. Oh my god, aku kangen Penang Char Kway Teow. Jadi dari muda mungkin Ivy udah lebih terekspos dan lebih sering ngeliat muka orang Chinese. Nah, tapi pas dia pindah datang ke Indonesia untuk melanjutkan studinya di UGM, otomatis dia pindahnya ke Jogja. Yang mana Jogja itu bukan daerah yang banyak dimukimi oleh orang Tionghoa. Bener gak sih, guys? Bener kan? Banyaknya orang Tionghoa di Indonesia itu tinggalnya di daerah seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Pontianak. Terus di daerah Sumatera, Batam juga, Bangka juga. Jadi di Jogja itu dia nggak ngeliat banyak muka orang Chinese. Makanya dia mikir bahwa Chinese di Indonesia itu nggak banyak. Tapi pas aku riset, ternyata orang Cina terbanyak atau Tionghoa terbanyak di luar Cina, di luar Tiongkok
adalah di Indonesia, guys. Wow. Nah, tapi kalian bisa Indonesia tebak rupanya. nggak? Udah ketebak sih sebenarnya. Apa yang ngebedain tinggal di Malaysia dan tinggal di Indonesia kalau ngelihat orangnya secara keseluruhan? Pastinya banyaknya populasi dong, guys. Populasinya aja udah jauh banget berbeda. Yang mana di Indonesia itu populasinya 267 juta orang kurang lebih. Itu di tahun 2020. Sedangkan di Malaysia itu populasinya 32.600.000 orang. Yang mana kalau kita selidiki lagi, guys, di Malaysia itu Chinese-nya adalah sekitar 20,6%. Jadi kebayang gak sih, guys? Dari 30-an juta orang, kalian ngelihat 20%-nya itu adalah Chinese. Sedangkan kalau di Indonesia, dari 260 juta orang, Chinese itu cuma sekitar nggak nyampe malah 1,2%, guys. Ya kan, 1,2%. Ini adalah penyebab terbesar kenapa dia shock. Iya, Alasannya sebenarnya simply karena ini menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan sejujurnya ini nggak ada salah atau benar jawaban seperti ini. Aku cuma pengen menjelaskan lebih jauh kenapa orang Malaysia bisa bingung gitu ya kalau dia tinggal di Indonesia dan ngelihat nggak banyak orang Chinese, padahal katanya Chinese banyak. Iya, kayak gitu. Sebenarnya aku bikin video ini dalam bahasa Inggris ya, supaya teman-teman aku yang dari Malaysia dan nggak ngomong bahasa Indonesia dan pengen mengenal Indonesia bisa tahu. Should I put subtitle here? Jadi teman-teman, segitu aja penjelasan singkat aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya share ke teman-teman kalian yang membutuhkan dan penasaran. Jangan lupa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah yang mau aku bahas untuk playlist ini di video berikutnya. Makasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Orang Malaysia kaget ya. Demikianlah video daripada channel Seligau. Dalam video ini Seligau coba membawa satu penceritaan tentang seorang warga Malaysia yang belajar di UGM di Indonesia dalam jurusan kedokteran. Dia melihat dan terkejut apabila ramainya warga Tionghoa ataupun warga Cina yang ada di Indonesia. Apabila dia memperlihatkan jumlah populasi warga Cina yang ada di Malaysia dan juga populasi yang ada di Indonesia, jelas ternyata bahwa warga Cina di luar negara Cina, Indonesia merupakan antara negara yang mempunyai warga Cina yang paling ramai di dunia, guys. Itu yang terlihat dalam video ini dan juga dalam fakta ini. Yang kedua adalah Thailand dan baru Malaysia. Pokoknya Malaysia ini tempat yang ketiga lagi. Tapi apa yang bedanya antara Chinese Malaysia dan juga Chinese Indonesia? Dari segi wajah, raut wajah sama. Memang jelas terlihat bahwa mereka itu adalah warga Chinese. Namun apabila berbicara, bercakap dalam perbualan, jelas terlihat perbedaannya. Kalau Chinese di Indonesia, mereka berbicara persis seperti lokalnya orang Indonesia. Namun di Malaysia, apabila dia berbicara dalam bahasa Melayu, dia tetap bunyinya seperti orang Chinese. Namun dia berbahasa Melayu, tetapi pembunyian perkataan, pembunyian ayat itu tetap dalam bahasa Chinese, guys. Dan kalau orang mendengar secara sepintas lalu, dia seperti bahasa asing karena bunyi ayatnya yang berbeda. Kita mengibaratkan seperti lagu hip hop dibawakan dalam rentak dangdut. Kan itu beda namanya, guys. Kan itu sesuatu yang apa ya, rasanya memang orang bilang tidak pas. Dan apabila saya melihat dalam video ini secara keseluruhan, Evi Pan merupakan seorang pelajar Malaysia yang ada di Indonesia, dan dia pun ada juga membuat social eksperimen berkaitan dengan Chinese Malaysia versus Chinese Indonesia. Jelas terlihat perbedaannya dari segi berkomunikasi. Apabila kita melihat bahwa orang Chinese Malaysia boleh berbahasa Melayu, namun pembunyiannya bukan seperti mana orang Melayu ataupun orang Malaysia. Tetapi Chinese Indonesia, apabila dia berbicara, logatnya, bunyinya persis seperti warga lokal Indonesia, guys. Itu perbedaannya. Saya pernah buat satu video reaction seorang warga Tionghoa yang bekerja sebagai marinir, yaitu Donnie Lim. Nah, yang
kalau tidak silap saya. Dia mengatakan bahwa saya orang Tionghoa, tapi saya berbangsa Indonesia. Itu kata-katanya yang penuh bersemangat guys, berbeza dengan yang ada di Malaysia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan isu ini ataupun terkait dengan video ini. Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.